Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersalawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Ibrahim Halim, SPDI MPDI, sebagai salah satu dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo. Sebagai dosen di perguruan tinggi Muhammadiyah, berkewajiban untuk menjalankan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengamalan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan salah satu catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu pendidikan dan pengajaran. Dan pada semester ini pula saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, atau biasa disingkat dengan AIK, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib institusi dengan bobot 2 SKS. Dengan mempelajari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, maka mahasiswa diharapkan dapat memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang kedua, mata kuliah ini disampaikan dalam bentuk tatap muka atau kuliah offline dengan unsur penilaian, keaktifan, tugas, nilai ujian tengah semester, dan juga nilai ujian akhir. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini, pertama, mahasiswa dapat mengetahui cara memahami Islam menurut Muhammadiyah. Yang kedua, diharapkan mahasiswa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mahasiswa dapat menampilkan sikap religius dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, yang keempat adalah mahasiswa diharapkan berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, punya nasionalisme dan sikap moderasi dalam beragama. Berikutnya, diharapkan mahasiswa memahami makna tajdid atau makna pembaharuan. Dan juga diharapkan mahasiswa mengetahui identitas Muhammadiyah, dan juga mengetahui landasan normatif dan landasan operasional Muhammadiyah. Selanjutnya diharapkan mahasiswa bisa menguraikan peran, fungsi, dan peran ortom, majelis, dan lembaga dalam Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan kiprah Muhammadiyah dalam kehidupan sosial. Adapun dalam perkuliahan ini, insyaallah akan menggunakan metode. Pertama adalah ceramah, yang kedua diskusi, yang ketiga dalam bentuk kuis. Lalu selanjutnya materi-materi yang akan saya sampaikan dalam perkuliahan ini selama 1 semester
Yang pertama adalah metode memahami Islam menurut Muhammadiyah. Yang kedua adalah mengetahui hakikat tajdid atau pembaharuan serta tokoh-tokoh pembaharu ya dalam dunia Islam. Yang ketiga, mengenal gerakan pembaharuan atau gerakan tajdid di Indonesia serta fokus pembaharuannya. Yang kelima adalah mengenal biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan serta pemikiran-pemikirannya. Yang keenam adalah menganalisis sejarah berdirinya Muhammadiyah secara komprehensif. Yang ketujuh adalah mengenal proses berdirinya Muhammadiyah. Berikutnya adalah memahami landasan normatif dalam organisasi Muhammadiyah. Berikutnya adalah memahami landasan operasional dan dalam organisasi Muhammadiyah. Kemudian memahami sistem gerakan dalam organisasi Muhammadiyah. Dan berikutnya memahami majelis-majelis dalam organisasi Muhammadiyah. Selanjutnya memahami lembaga-lembaga dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Kemudian memahami organisasi otonom dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Kemudian kiprah Muhammadiyah dalam masyarakat. Dalam perkuliahan ini insyaallah akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan ya. Dan 2 diantaranya dalam bentuk yang pertama adalah ujian tengah semester, kemudian yang pertemuan yang terakhir yang ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Adapun bentuk penilaiannya ya, pertama adalah kehadiran. Kehadirannya ini persentasenya 30% ya, penilaiannya. Kemudian tugas dan keaktifan. Tugas ini ada 2, ada tugas individu, yang kedua ada tugas kelompok. Ini penilaiannya 10%. Kemudian yang ketiga adalah ujian tengah semester, penilaiannya 30%. Kemudian yang keempat adalah ujian akhir semester, penilaiannya 30%. Inilah gambaran perkuliahan ya, untuk di semester ini ya. Dan semoga para mahasiswa bisa mengikuti proses perkuliahannya dengan baik sehingga semua target-target perkuliahan kita ini bisa tercapai, bisa kita capai sesuai dengan perencanaan perkuliahan kita. Dan tentu harapan kita adalah selain mendapatkan nilai yang bagus, maka juga diharapkan yang paling utama adalah semua materi-materi yang dikuliahkan itu bisa difahami, bisa dilaksanakan ya, sesuai dengan harapan kita, yaitu dalam rangka pengenalan al-Islam itu, begitu juga pengenalan al-Islam, pengamalan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dan insyaallah setelah ini kita akan masuk pada materi-materi ya. Dan setiap pertemuan kita akan laksanakan dengan metode tadi ya, dalam bentuk ceramah, penyampaian mata kuliah, kemudian
kita akan melanjutkan dalam bentuk diskusi, ya. Dan harapan kita diskusi ini adalah dalam rangka untuk bagaimana kita bisa mengolah, ya, memperkaya pengetahuan kita terkait dengan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini, ya, sehingga betul-betul Al-Islam dan Kemuhammadiyahan bisa difahami dengan baik, ya, sehingga kita menjadi umat yang faham agama dan juga umat yang betul-betul melaksanakan agama sesuai dengan apa yang kita pahami. Ini menjadi pengantar kuliah kita, dan setelah ini kita akan melanjutkan pada materi perkuliahan. Selamat mengikuti perkuliahan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita berkumpul dalam rangka mengikuti perkuliahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi teladan buat kita sekalian. Baik, sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Saya minta salah seorang di antara kalian yang memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya saya absen. Yang pertama Julia. Hadir, Pak. Yang kedua Nadifa. Hadir, Pak. Hadir, ya. Citra. Aninda. Hadir, Pak. Hadir. Aulia. Hadir, Pak. Ya, baik. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada kesempatan ini adalah metode memahami agama Islam. Kuliah ini sangat penting buat kita sekalian. Ini dalam rangka supaya kita lebih mudah untuk memahami apa itu Islam. Kita perlu metode, kita perlu cara. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan satu kuis, ya. Sebelum kita lanjut ini materi, ya. Kepada Nabi siapa diturunkan agama Islam? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Ya, alhamdulillah, benar. Baik, kita masuk pada pembahasan kita, metode memahami Islam. Ya. Kita lihat, ya, bahwa prinsip pertama dalam memahami paham agama dalam Muhammadiyah adalah mengenal rumusan Muhammadiyah tentang pengertian agama Islam. Ya. Jadi dalam Muhammadiyah ada rumusannya, yaitu pengertian agama Islam dalam Muhammadiyah sebagaimana tertuang dalam kitab Al-Masail Al-Khams, ya, atau masalah 5 dibagi menjadi dua. Pengertian agama Islam secara luas dan pengertian agama Islam secara sempit atau khusus, ya. Jadi ada dua pengertian yang harus difahami. Nah, secara luas pengertian Islam itu adalah agama ialah agama yang disyariatkan Allah dalam perantaraan nabi-nabinya berupa perintah-perintah, ya,
atau al-awamir, dan larangan-larangan atau an-nawahi. Juga mengandung petunjuk-petunjuk atau al-irsyadat. Jadi kalau pengertian agama ini secara luas itu ada 3 poinnya. Pertama adalah perintah, kedua adalah larangan-larangan, ketiga adalah al-irsyadat atau petunjuk-petunjuk. Ya. Jadi agama itu mengandung 3 aspek tadi. Ya. Ada perintahnya, ada larangan, ada petunjuknya. Nah, ini salah satu dasarnya ya. Dasarnya dalam Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ya. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Jadi ini pengertian agama ya, juga sudah menggunakan istilah Muslim ya, atau istilah Islam. Ya. Baik, kita lanjut. Ya. Kemudian pengertian agama Islam secara khusus ialah agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ialah apa-apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an dan yang tersebut dalam sunnah sahihah ya. Sunnah yang sahih ya. Berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk bagi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi ini tadi secara umum digambarkan, ada secara khusus, kemudian turun pada bagaimana pengertian Islam menurut Muhammadiyah. Ya. Yaitu agama yang diturunkan Allah kepada nabinya sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan al-Islam yang harus diperpegangi sebagai akidah dan syariah amaliyah adalah yang berpedoman pada Al-Quran dan sunnah sahihah ya. Ini pengertian agama ya, Islam menurut Muhammadiyah. Nah, jadi itu bagian pertama. Bagian kedua adalah prinsip-prinsip pemahaman agama. Yang harus diketahui adalah dasar agama Islam. Ini dasarnya apa? Ya. Dalam naskah atau istilahnya matan, keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah ditegaskan bahwa dasar agama Islam itu ialah Al-Quran, yakni kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan As-Sunnah, yakni penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dasarnya 2. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat, ditanya apa yang menjadi dasar agama Islam, maka pertama adalah Al-Quran, kedua adalah As-Sunnah. Nah, tapi selain daripada Al-Quran dan Sunnah, ada namanya pikiran, ada namanya ar-ra'yu ya. Harus dipahami bahwa akal pikiran itu atau ra'yu kedudukannya sebagai alat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi tetap kita ini harus menggunakan akal kita atau pikiran kita ya. Karena agama ini ya dibebankan kepada orang-orang yang punya akal ya. Nah, ar-ra'yu atau fikiran adalah alat untuk pertama mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu tujuannya, itu fungsinya ya. Yang kedua,
untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi pertama untuk mengetahui kebenarannya, kedua untuk mengetahui maksudnya. Itu hanya bisa difahami kalau orang itu mempunyai akal atau mempunyai pikiran. Berikutnya yang perlu dipahami adalah aspek-aspek ajaran Islam. Ya. Dengan dasar dan cara memahami agama seperti di atas, Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam merupakan kesatuan ajaran yang utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan, dan meliputi 4 hal. Ya, meliputi 4 hal. Yang pertama adalah akidah. Ya, jadi di atas ada aspek akidah, ya, yaitu ajaran agama yang berhubungan dengan kepercayaan. Di bidang ini Muhammadiyah berupaya untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Ini aspek pertama, ya, aspek akidah. Yang kedua adalah aspek ibadah dalam makna ibadah mahdhah, ibadah khusus, ya. Ajaran yang berhubungan, ya, dengan peraturan dan tata cara, ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bidang ini Muhammadiyah berusaha untuk tegaknya ibadah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Ini aspek kedua, ya, aspek ibadah dalam artian ibadah dalam makna sempit atau khusus, ya. Hubungan manusia dengan Tuhannya, atau ibadah ritual. Berikutnya adalah aspek akhlak, ya. Ajaran yang berhubungan dengan pembentukan sikap mental. Di bidang ini Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan bersendikan kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Jadi aspek ketiga ini adalah aspek akhlak, ya. Dan ini sangat penting. Ya, jadi begitu pentingnya yang namanya akhlak sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya ini diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, aspek yang keempat adalah aspek muamalah duniawiyah atau ibadah secara umum. Bahwasanya semua yang kita lakukan itu adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk memahami Islam ini menurut Muhammadiyah, paling tidak ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apa itu pengertian agama secara umum, secara khusus? Pengertian agama Islam menurut Muhammadiyah. Kemudian dasar dari agama Islam itu apa? Ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat adalah aspek apa saja yang terkandung dalam ajaran Islam. Ya, tadi kita sudah pelajari ada 4, ya, aspek akidah, aspek ibadah, aspek akhlak, dan aspek muamalah. Baik, kalau ada yang perlu diperjelas, ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, silakan. Ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa Islam ini dasarnya 2, ya. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, ya, Sunnah yang sahih. Jadi kita butuh Al-Quran dan juga butuh As-Sunnah. Namun untuk memahaminya butuh namanya ar-ra'yu atau pemikiran. Ya, dari situlah kita bisa memahami Al-Quran dan memahami As-Sunnah. Baik, masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan.
Ya. Jadi menurut Muhammadiyah, untuk memahami Islam ini kita cukup melihat dari empat aspek saja, ya. Pertama adalah aspek akidah yang terkait dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah aspek ibadah, dalam artian ibadah secara khusus, ibadah ritual, ibadah yang telah ditentukan pelaksanaannya, waktunya, tata caranya. Ya, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, ini semua adalah ibadah yang sudah ditentukan, tidak boleh ditambah-tambah, ya, dan tidak boleh dikurangi. Yang ketiga adalah aspek akhlak, ya. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak terhadap sesama, dan bahkan berakhlak terhadap sesama makhluk. Nah, yang keempat adalah aspek yang keempat itu ya aspek muamalah duniawiyah. Bahwa semua bentuk interaksi kita kepada manusia atau kepada makhluk yang lain itu juga adalah bahagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, saya kira kita cukupkan ya perkuliahan kita pada kesempatan ini, dan sebelum kita akhiri saya beri tugas untuk merampungkan perkuliahan kita buat resume dan dikumpul untuk pertemuan yang akan datang. Baik, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga perkuliahan yang akan datang kita tetap hadir semuanya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa kita fahami, bisa kita kembangkan, bisa kita amalkan, dan semoga saja untuk pertemuan berikutnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk kesempatan ini kita akhiri. Mari kita akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi